Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Dan hari ini IHSG berhasil breakout ya, breakout all time high. Dan hebatnya lagi dengan akumulasi asing yang luar biasa ya. Coba kita lihat chartnya aja langsung. Nah, ini dia. Wow banget ya. Dan ada gap ya, pada bilang waduh kenapa ada gap gini-gini dan sebagainya, tapi tenang aja, saya sudah pernah ulas loh sebelumnya soal gap. Silakan Bapak Ibu search di channel YouTube kita mengenai gap ya. Saya udah sempat ulas kita bagaimana caranya untuk mengidentify gap, dan gap yang ini kita sebut sebagai runway gap. Dan kalau Bapak Ibu jeli, sebelumnya di bawah juga ada gap ketika IHSG breakout rally. Ya, di sini tuh gapnya tuh. Ya, jauh kan di bawah. Apakah IHSG akan nutup gap yang sini? Belum tentu. Tapi lihat, polanya sama. Polanya sama. Dia sempat sideways di sini, ya. IHSG sideways. Nih, sideways ya. Bergerak flat di kotak ini. Sebelum akhirnya dia breakout dan menimbulkan gap. Ketika dia breakout, IHSG langsung lompatin resisten yang ada di sini, ya, langsung dia breakout dan langsung jeret naik dan keluar dari sini. Waktu itu IHSG keluar dari zona sideways-nya juga dengan kekuatan yang penuh ya. Waktu itu lihat IHSG asing membukukan net buy 1,940 triliun. Nah, polanya berulang nih, polanya nih. Walaupun IHSG hari ini naiknya nggak sampai 2%, kayak waktu itu IHSG 2% ya. Tapi hari ini lumayan powerful, ya. Dengan volume yang cukup masif, transaksinya mencapai 12 triliun. Waktu itu IHSG transaksinya 13,5 triliun. Nah, polanya sama ya. Dan habis itu gimana? Ada koreksi wajar, kemudian diikuti dengan lanjut lagi, breakout lagi. Jadi IHSG besok bagaimana nih kabarnya IHSG besok? Kalau berdasarkan sejarah, berdasarkan histori, bisa saja IHSG besok koreksi dulu. Mungkin nutup gap dulu. Walaupun saya bilang kecil kemungkinan, bisa jadi IHSG besok lanjut lagi. Karena hari ini pergerakannya luar biasa, masif sekali ya. Ditopang dengan naiknya BRI yang mencapai hampir 5%. Luar biasa. Dan bagaimana dengan sektoralnya? Coba nanti kita cek ya. Tapi intinya adalah besok kalau seumpama sampai koreksi, nggak usah khawatir ya. Dia mungkin nutup gap. Manfaatkan untuk buy on weakness ya. Kemudian kita harapkan IHSG bisa naik lagi, breakout lagi. Dan mengawali minggu ini ya, wow banget nih candlenya nih, lihat. Jadi IHSG keren sekali ya, sudah fly away lah istilahnya. Moga-moga bisa lanjut ya mengawali bulan Februari dengan keren. Padahal IHSG ada sentimen nih, Omicron ya. Tapi it's okay. Kita lihat kelihatannya ya, Omicron walaupun angkanya bertambah terus, tapi ekonomi kelihatannya masih tetap berjalan dengan baik. Dan Omicron ini tidak menimbulkan gejala yang parah. Kita berharap saja semua aman terkendali. Oke, lanjut. Kita coba lihat sektoralnya. Nah, sektor basic. Ya, kita sudah lihat sektor basic. Luar biasa. Ini jadi salah satu motor penggerak hari ini, sektor basic. Lihat aja chartnya ya. Beberapa waktu ini saya sudah kode ya, sektor-sektoral mana saja yang layak untuk diperhatikan. Salah satunya sektor basic ini, terus ada consumer cyclicals. Ini juga saya sudah rekomendasikan. Silakan Bapak Ibu nonton video-video saya sebelumnya ya. Terus kemudian sektor energi. Finance maksud saya nanti. Sektor energi bagaimana? Sektor energi masih berkutat di sini, tapi dia dalam tren naik yang kuat ya. Mungkin bisa dicicil juga ini sektor energi. Sektor finance ini loh. Kemarin sudah kita bahas ya, terkait dengan sektor finance ini, posisi dekat dengan selendang, dan jika IHSG all time high, salah satu pendobrak utamanya adalah sektor ini, dan nyatanya BAM. Benar ya.
Dan kita ada rekomendasi mingguan, Bapak Ibu bisa cek, member bisa cek, silakan cek di dokumen PDF yang saya share lewat website. Jadi silakan dilihat. Dan kemudian sektor healthcare juga masih sideways ya. Tadi sempat bagus, tapi dia ditutup nanggung banget. Tapi saya lihat peluang naik masih terbuka lebar. Jadi kita pantau-pantau saja. Kalau di sini sih kelihatan ada pola double bottom ya, yang mana memperlihatkan pola uptrend ya, potensial untuk uptrend. Dan ini kelihatannya juga lagi sideways tertahan. Moga-moga dia dalam waktu dekat dia akan swing sedikit dan dia bisa breakout. Ini kalau breakout targetnya cukup tinggi. Kalau Bapak Ibu yang mempelajari analisa klasik ya, technical analisa klasik, ini kalau kita lihat targetnya, dia potensi sampai sini sih, tuh ke level 1.500-an. Jadi sektor healthcare ini mungkin ya kembali lagi sentimen Omicron, sentimen COVID seringkali membawa sektor ini terbang. Jadi silakan dipantau-pantau lagi. Terus habis sektor healthcare ada industri. Nah, sejalan ya. Industri saya juga bilang kalau COVID naik, healthcare naik, industri turun. Jadi industri sekarang lagi berjuang nih. Bertahan, jangan sampai jebol support ini ya. Moga-moga bisa. Sektor infrastruktur, nah ini harusnya naik nih. Ini keren banget padahal asingnya masuk luar biasa di sini, tapi pergerakan harganya cenderung turun. Jadi saya lihat ini lagi berharap dia lagi sekarang ini sedang konsolidasi aja ya. Dia kan belum buka tidak bikin lower low, berharap dia konsolidasi untuk kemudian nanti bisa lanjut lagi. Kalau saya lihat selama dia bisa bertahan di area ini, bottomnya ini kita lihat. Nah, berharap dia bisa bertahan di area ini. Kalau dia bertahan di sini, dia nggak turun, jebol, nah aman lah. Tapi kalau dijebol ya udah, hati-hati aja. Moga-moga dia bisa bertahan ya. Consumer non-cyclicals juga belum oke, dia masih struggling di bawah sini. Masih di area support juga, ini juga sama. Ini kalau kita perpanjang, nah dia masih berkutat di sini-sini aja dulu, belum mampu naik ya. Padahal asing juga naik terus, kumpulin terus. Jadi ini juga pantau-pantau. Jika dia berhasil breakout, nah kemungkinan berarti asing ini sudah selesai akumulasinya ya. Dia kan beli terus nih, sudah selesai dan berharap dia mulai rebound, mulai naik. Jadi pantau sektor infrastruktur dan consumer non-cyclical sini ya. Terus kemudian ada properti malu-malu mau nih, malu-malu kucing ya. Dia berhasil naik di atas selendang, tapi ditutup nanggung banget. Walaupun dia sudah kalau saya bilang ini semi sudah confirm kalau dia akan berlanjut menguat ya. Jadi kita tunggu saja, moga-moga ini dalam waktu dekat sektor ini bisa kembali terbang. Dan ini adalah dia punya, nah ini batasnya, dia persis nih ya. Kalau di zoom, nah dia sebenarnya sudah slightly ada di atas, sudah breakout nih sebenarnya, breakout area support ini. Moga-moga dia bisa besok bisa lanjut lagi sektor properti. Properti beberapa waktu kemarin saya sudah rekomendasi untuk cicil beli ya. Dan selanjutnya ada sektor tekno, juga masih galau ya. Ketika yang lain naik, ini malah cenderung turun. Jadi hati-hati aja. Tanggal mainnya belum tayang ini. Dan sektor transportasi. Hari ini juga bikin breakout all time high-nya lagi sektor ini. Jadi kalau saya bilang, kembali lagi sektor basic, consumer cyclicals, finance, dan transportasi menjadi motor penggerak. Jadi silakan Bapak Ibu pantau terus sektor-sektor ini. Semoga bisa mengenerate profit buat Bapak Ibu semua ya. Dan lanjut kita ke rekomendasi apa aja sih di tengah kondisi IHSG all time high, peluang apa yang bisa kita dapat. Banyak yang berkata apakah dengan IHSG
melaju di all time high ini, apakah berarti otomatis profit menjadi gampang gitu ya? Semua auto profit istilahnya. Tidak semudah itu, ya, tidak semudah itu. Malah saya cenderung kalau IHSG bergerak di level ini, cenderung sahamnya bergerak liar, ya, cenderung bergerak liar karena memanfaatkan euforia market pada buy, pasti ada yang juga memanfaatkan kondisi tersebut untuk sell. Jadi jangan terlalu euforia, ya. Pastikan Bapak Ibu menggunakan money management dan risk management yang baik. Oke, untuk besok silakan Bapak Ibu pantau, ada beberapa emiten yang bisa saya rekomendasikan. Pertama BBTN, ya, BBTN silakan diatur strateginya. Target masih ngikutin ini, ya, ikutin ini dulu sesuai yang saya gambarkan ini. 1800, 1840, 1885. Kemudian ada BRIS. BRIS juga sama, BRIS ini ngikutin T1, T2, T3 ini dulu. Ya, ini sentimen aja semua, ya. Dengan naiknya BRI biasanya diikuti dengan anak-anak usahanya. Biasanya kalau ada BRIS ada juga agro, ya, agro juga, cuma walaupun agro itu belum mampu breakout selendang, tapi ya oke lah, dia tidak buat lower low, naik dengan landai, silakan, ya. Itu sudah 3 emiten untuk Bapak Ibu. Kemudian PTPP. Nah, PTPP ini slow but sure, pelan-pelan banget, ya, pelan-pelan banget, walaupun saya tidak merekomendasikan Bapak Ibu buy and hold di saham konstruksi, semuanya sifatnya masih terbatas, ya. Trading jangka pendek dulu, ya. PTPP, Wika, silakan Bapak Ibu cermati, ya. Tadi ada yang komen, bagaimana dengan Waskita? Coba kita cek Waskita. Nah, kalau Waskita ini pada dasarnya juga sudah on the track, dia coba untuk naik, tapi emiten-emiten konstruksi itu banyak variabel-variabel yang membuat emiten ini seringkali tidak di-generate dengan baik, yang langsung auto terbang gitu ya. Ada sentimen-sentimen negatifnya yang ngikutin biasanya. Utangnya lah, kasus korupsi lah, proyeknya, pendanaannya masih belum jelas, dan sebagainya. Jadi, kalau mau trading di emiten-emiten seperti ini, pastikan Bapak Ibu punya technical atau acuan, punya acuan. Dan di sini saya menggunakan technical analisa teknikal. Daripada fundamental, saya lebih prefer menggunakan analisa technical analisa maksud saya untuk trading di saham-saham konstruksi. Ya, karena sifatnya masih serba suram, abu-abu lah, ya, belum mengenerate oh ini trennya bagus, positif, akan terbang dan sebagainya, belum, ya. Dan setelah itu, setelah PTPP ada ESA, silakan Bapak Ibu cermati, ini juga dalam lajur all time high, dan kita lihat kemarin sempat koreksi, tapi kita manfaatin untuk buy on weakness karena dia di area all time high, ya. Dan selama dia bisa bertahan di level ini, saya rasa ada dalam tren yang bagus, ya. Dia selama bisa bertahan di atas level 575, dia akan generate bagus. 680 all time high-nya, kalau dia ini udah breakout, hari ini udah breakout lagi, jadi harapan saya besok lanjut breakout, ya. Ya, itu emiten-emiten rekomendasi saya untuk perdagangan besok. Ada satu tambahan, MPPA, silakan pantau, ini lagi di bottom juga. Buy on weakness, ya, kita lihat dia smart money juga masuk dengan bagus, sayangnya hanya asing jualan malah. Sementara manfaatin untuk trading pendek dulu. Target saya sementara ada di level paling tinggi top 500 dulu, ya. Atau 442 ini lebih amannya di T3 442. Ini sementara topnya di sini dulu, jangan set target terlalu tinggi. Apalagi, Pak, sampai V-line nggak? Ya, harapan kita sih bisa sampai V-line, tapi kembali lagi, ini 550. Tapi kita gini aja dulu, jangan set terlalu muluk-muluk, ya. Apalagi, ini asing cenderung malah jualan. Oke, itu rekomendasi untuk Bapak Ibu besok. Moga-moga bisa generate profit, ya. Sama seperti rekomendasi kita di hari Jumat kemarin, ya, saya bikin market review ulasan. Ada beberapa emiten yang
saya rekomendasikan kemarin pertama ada AGII, BTPS, ada BSDE, BRPT, dan Semen Gresik. Dan cuma AGII aja nih kayaknya yang kurang bagus ya. Yang lain pada dasarnya oke semua, on the track semua. Nah, AGII aja. Tapi bukan berarti dia jelek, kita rekomendasinya terus dia jelek, bukan. Ini biasanya bikin galau. Biasanya dalam waktu dekat dia juga bisa rebound lagi. Sengaja aja. Ini kayak gini. Ini polanya mirip, sorry. Nah, ini polanya. Habis biru tua, dia bikin kayak paku payung gini, terus habis itu hijau lagi. Nah, ini pun sama. Naik, merah, besok potensi hijau lagi. Harapan saya begitu, ya. Pada dasarnya, so far, yang 5 yang saya rekomendasikan di hari Jumat kemarin, pada dasarnya masih jalan semua, ya. Ada AGI, terus ada BTPS, silakan Bapak Ibu pantau. Ini keren banget, ya. Terus ada BSDE, ini juga masih on the track naik. Ada BRPT, ini juga wow banget ya. Terus ada Semen Gresik. Rekomendasi saya pada dasarnya yang penutupan hari Jumat kemarin ini masih jalan semua. Ya, keren kan rekomendasi dari Winner Stocks Indonesia? Jangan lupa untuk tetap subscribe channel YouTube ini dan beri jempol jika Bapak Ibu mendapatkan profit dari rekomendasi-rekomendasi kita. Dan tentu saja bantu kami share ke teman-teman supaya semakin banyak yang bisa belajar mendapatkan benefit manfaat dari channel YouTube ini. Ya, oke, itu dulu Bapak Ibu market review saya hari ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan jangan lupa untuk bikin trading plan. Kunci sukses seorang trader ada pada trading plan-nya. Dan jangan lupa ya untuk selalu belajar dan bikin jurnal juga. Kita bisa tidak mengulangi kesalahan yang sama adalah dengan mencatat. Oke, itu pesan dari saya. Sampai jumpa semuanya. Happy profit bagi yang profit hari ini, dapat cuan hari ini, memanfaatkan profit dapat dari IHSG all time high. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, stay strong, and God bless you all.